Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Oke sob, kita lanjut ke chapter 97. Pada chapter ini, diceritakan bahwa Sun Wukong bertemu kembali dengan sinpai emas miliknya yang telah dipakai selama menempuh perjalanan ke barat dulu dan hilang saat dia dipenggal di istana surga. Sun Wukong pun merasa tak percaya bahwa benda itu akan kembali lagi padanya. Sepertinya memang Sun Wukong berjodoh dengan sinpai emas ini ya sob. Kini Sun Wukong pun memakainya kembali dan dia pun terlihat gagah dengan mahkota sinpai emas itu. Karena sinpai itu masih terhubung juga dengan Biksu Tong, maka Sun Wukong bisa merasakan keberadaan sang guru. Bahkan jaraknya, jauh atau dekat juga bisa dirasakan dengan sinpai emas itu. Udah kayak GPS aja nih sob, sinpai emas ini. Hehehe. Tak menunggu lama lagi, Sun Wukong lalu bergegas menyusul guru dan adik-adiknya dengan menaiki seekor burung camar. Dan dia pun berniat untuk menakut-nakuti sang guru dan adik-adiknya. Karena mereka semua belum tahu bahwa Sun Wukong telah kembali hidup. Wukong pun lalu menyuruh burung tunggangannya untuk menuju ke jalur iblis. Di jalur iblis terlihat Bailang yang sedang mencari kayu bakar di hutan horor. Dan dia pun terlihat sangat bersemangat. Karena dia berada di hutan sendirian, tiba-tiba Bailang berniat untuk melatih kekuatan ruh naga milik Yuso di dalam dirinya. Karena sudah lama tak memakai kekuatan itu. Bailang pun lalu memanggil ruh naga Yuso, dan seketika muncullah kekuatan naga di belakang Bailang. Tak hanya itu saja, kini Bailang juga memanggil ruh serigala miliknya. Dan ruh serigalanya juga muncul. Kini ruh serigala dan ruh naga menyatu di udara, dan Bailang bisa mengendalikan kedua kekuatannya itu. Bailang pun merasa terkejut, karena dia bisa melakukan hal itu. Dan tiba-tiba saja kayu bakar di punggung Bailang terbakar, dan dia menghentikan latihannya. Lalu Bailang pun melihat ada seseorang yang muncul dari kejauhan. Orang itu terlihat seperti Cupat Kai. Bailang pun lalu berlari ke tempat orang itu berada. Tapi tak ada satupun orang, lalu Bailang berteriak memanggil nama Pat Kai. Dia pun lalu merasa aneh, karena memang tak ada satupun orang di tempat itu. Di kota kuno, terlihat Yihu merasakan tubuhnya sakit semua. Dan ada Xiao Yu di samping Yihu. Xiao Yu merasa senang karena Yihu telah sadar dari pingsannya. Yihu pun bingung. Apa yang terjadi? Dan sedang di mana dia? Xiao pun lalu menjelaskan bahwa dirinya terluka parah dan hampir mati. Dan sekarang masih berada di kota kuno yang prajuritnya sudah lenyap. Semua ini berkat pertolongan dari Biksu Tong. Dan Biksu Tong pula yang mengobati luka Yihu. Xiao pun kemudian bilang bahwa Biksu Tong adalah manusia kuat yang berhasil melewati jalur iblis. Kini Xiao memberikan makanan pada Yihu. Dan dia pun tak percaya bahwa siluman harimau yang ganas dan kuat sepertinya sekarang harus dirawat oleh seorang wanita naga. Tiba-tiba saja muncul Biksu Tong dan langsung memberikan obat pada Yihu dalam jumlah yang sangat banyak. Biksu Tong pun memberikan obat itu secara kasar karena Yihu berusaha menolak untuk meminumnya. Wah, parah loh Biksu Tong ini. Kalau jadi perawat bisa mati semua tuh pasien. Kini sang biksu kemudian memeriksa denyut nadi Yihu. Dan semuanya sudah normal. Hanya saja, Yihu belum bisa bergerak secara bebas. Xiao pun lalu berterima kasih pada Biksu Tong. Lalu Biksu Tong berkata bahwa Yihu adalah arwah jahat dan dia sendiri adalah sumber dari bahaya. Dan arwah jahat butuh waktu lama untuk berubah menjadi baik. Contohnya adalah Wujing. Xiao pun menyadari akan hal itu. Biksu Tong juga merasa bahwa arwah jahat sifat alaminya akan tertahan jika di dekat Xiao. Xiao pun semakin yakin bahwa Yihu sudah berubah. Kini sang biksu pamitan mau istirahat. Xiao pun menahannya, karena ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Biksu Tong pun bilang, siapa? Apa masih ada orang lagi? Xiao menyebut bahwa orang itu ada di sebelahnya. Biksu Tong lalu melirik, dan terlihat prajurit batu kecil yang langsung menyapa Biksu Tong. Biksu Tong pun mengingatnya, dengan ekspresi yang terkejut.
Jadi dulu, si prajurit batu kecil ini pernah bertemu dengan Biksu Tong di tempat ini juga, Sob. Saat Biksu Tong ingin ke barat mengambil kitab suci. Si batu kecil ini bercerita penderitaannya menjadi tentara batu. Dan itu membuat Biksu Tong merasa simpatik. Si batu kecil ini pun bertanya, apa bisa lepas dari takdir batu ini? Dan Biksu Tong bilang iya. Karena si batu ini ingin hidup jadi manusia normal lagi. Kini si batu kecil minta Biksu Tong membantunya. Biksu Tong pun hanya terdiam. Karena dia tak ingat pernah bicara seperti itu pada batu kecil. Kini batu kecil mengingatkan kembali akan perkataan pada waktu itu. Dan Biksu Tong menjawab, kalau dia bisa kembali dari surga barat, pasti prajurit ini akan terbebas dari batu-batu yang mengurung jiwanya. Biksu Tong pun lalu teringat, dan dia meminta maaf pada batu kecil, karena dia telah salah perkiraan, dan tak bisa membantunya. Kini sang batu kecil merasa bersedih, dan Biksu Tong masih meminta maaf karena pemikirannya dulu terlalu naif. Si batu kecil masih memaksa, apa tak ada cara lain? Biksu Tong menjawab, satu-satunya cara adalah menghancurkan dirimu dan membebaskan jiwamu. Dan hal ini sama saja akan membunuh si batu kecil. Xiaoyu langsung protes, karena si batu ini ingin kembali hidup sebagai manusia, karena dia punya orang yang ingin dia temui. Biksu Tong merasa hal itu mustahil, karena tak ada cara untuk kembali ke masa lalu. Saat ini batu kecil pun punya permintaan yang belum terpenuhi. Dan Biksu Tong menyuruhnya untuk mengatakan permintaan itu. Batu kecil pun tak jadi bicara soal permintaannya. Lalu Biksu Tong menasehatinya untuk selalu tabah. Xiaoyu tak terima dengan Biksu Tong yang terlalu belak-belakan. Dan Biksu Tong pun berkata, lebih baik menghancurkan harapan daripada mempertahankan ilusi. Batu kecil merasa sedih dan pergi dari tempat itu. Xiaoyu pun merasa kasihan pada si batu kecil. Dan Biksu Tong berkata, dia adalah korban kekacauan para dewa. Xiaoyu bingung, apa maksudnya? Biksu Tong lalu menjelaskan, bahwa ini adalah karena keseimbangan yin dan yang sudah rusak. Dan Xiaoyu yang tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya, serta Biksu Tong yang bertanggung jawab karena telah membawanya pergi dari surga barat. Xiaoyu pun berdiri dari duduknya, lalu berkata, bahwa semua tragedi ini adalah karena dirinya. Maka dirinya lah yang harus mengembalikan semuanya menjadi normal. Karena Xiaoyu tak mau melihat orang lain menderita, dan ini takdirnya. Maka dia tak boleh kalah dan pasti bisa melewati jalur iblis. Xiaoyu pun berniat ingin menyelamatkan dunia dengan tangannya. Yihu yang melihat Xiaoyu ngoceh merasa ragu akan hal itu. Dan tiba-tiba, Aoxue berteriak karena Xiaoyu telah mengganggu tidurnya. Aoxue pun kini menjadi emosi. Xiaoyu pun hanya tertawa dan meminta maaf. Biksu Tong pun kini teringat pada saat pertama dulu dirinya pergi mengambil kitab suci demi menyelamatkan dunia. Situasinya begitu mirip dengan saat ini. Dan apakah akan berakhir bahagia, kata Biksu Tong. Kita berpindah ke istana surga, pihak kegelapan. Di sana ada Sitian yang berkata bahwa dirinya sudah mengatur posisi baru untuk para raja dan yang lainnya. Dan dia meminta untuk menghindari konflik dengan pihak cahaya demi menjalankan siasatnya secara mulus. Ternyata perbincangan itu dilakukan Sitian dengan Raja Kegelapan di perpustakaan. Sitian merasa Raja Kebajikan adalah pengganggu yang selalu muncul, dan Raja Kegelapan berkata, biarkan saja, karena dia selalu netral, dan selama tak terbuka dengan pihak cahaya, maka dia tak akan ikut campur. Saat ini Raja Kegelapan membenarkan perkataan Raja Cahaya, bahwa mereka, tiga dewa kuno, sudah terlalu tua dan seharusnya tak ikut campur dalam masalah dewa saat ini. Sang Raja Kegelapan pun menyerahkan surga kegelapan pada Kaisar Sitian, karena dirinya akan menyendiri di Menara Sutra kuno. Sitian pun berkata, kau bisa mempercayaiku. Dan saat ini, Raja Kegelapan ingin Sitian melakukan tatanan baru dan harus menyatakan keberadaan surga kegelapan pada tiga alam. Sitian pun akan segera membereskannya. Lalu Raja Kegelapan menanyakan, di mana sang sutra? Sitian menjawab, ada di jalur iblis. Kali ini, Sitian pun berniat ingin mengambil sutra itu. Karena dengan adanya sutra di pihak kegelapan, maka sang Raja Kegelapan tak perlu khawatir. Saat ini Sitian juga telah mengirimkan orang untuk ke jalur iblis. Dan merasa tak akan gagal. Kita kembali ke jalur iblis. Di sana orang suruhan Sitian sudah sampai. Wucing lalu merasakan ada orang yang mendekat dan menyuruh yang lainnya untuk waspada.
Xiaoyu pun merasakan bahwa yang datang adalah arwah jahat. Biksu Tong juga menimpali bahwa itu bukan arwah jahat biasa. Dan kini, kedua arwah jahat sudah berada di hadapan mereka. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita lanjutkan di chapter 98. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.